Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, kita berjumpa lagi di channel Dikayosine Hand. Jika Anda diberkati dengan tayangan ini, Anda juga dapat jadi berkat dengan like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Mintalah hati yang mengasihi Tuhan. Saya akan membacakan kitab Tawarik, pasal yang ke-36 ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan demikian. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Saudara yang kasih Tuhan, ada yang menarik mengenai Kores ini. Kores ini bukanlah orang Israel. Dia juga bukan orang yang menyembah Yahweh, Allah Israel. Agamanya adalah agama Asura Mazda, penyembah api. Tetapi dia memberi hormat yang luar biasa kepada Yahweh. Dia mengasihi Tuhan Allah Israel. Nah, ini luar biasa. Dan kapan dia mengasihi Tuhan Allah Israel? Apakah ketika dia menjadi raja yang besar? Tidak. Sini yang menarik ada dikatakan pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia. Tahun pertama pemerintahan Kores. Kores itu bukanlah keturunan raja besar, mungkin Raja Babel, ya raja besar, bukan. Tetapi dia adalah kerajaan kecil. Sebelumnya dia menjalankan pemerintahan ketika bapaknya tua sebagai tuan muda atau raja muda di kerajaan kecil di Persia. Kemudian tahun 551 mulailah dia menjadi raja di sana. Jadi tahun pertama dia menjadi raja adalah tahun 551 sebelum Masehi. Dan kapan dia kemudian menaklukkan Babel, menguasai semuanya dan mempunyai kuasa untuk mengembalikan orang Israel? Adalah pada tahun 539 sebelum Masehi. Artinya ada 12 tahun setelah dia menjadi raja. Awalnya dia raja kecil saja. Dan ketika dia masih menjadi raja kecil, ya dikatakan tahun pertama Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia untuk menggenapi firman yang diucapkan lewat perantaraan Nabi Yeremia. Kores ketika dia masih menjadi raja kecil, dia sudah mempunyai hati untuk mengasihi Tuhan, untuk menggenapi firman Tuhan. Dia belum mempunyai kemampuan untuk menggenapi itu. Dia belum mempunyai kuasa untuk menggenapi itu karena dia hanyalah kerajaan bawahan, kerajaan kecil. Dia dikuasai oleh kerajaan Babel yang besar. Namun di tahun yang pertama dia memerintah itu, hatinya digerakkan untuk menggenapi nubuatan Yeremia. Ini artinya adalah sebelum Kores mempunyai kemampuan melaksanakan kehendak Tuhan, hatinya sudah mengasihi Tuhan dan rindu untuk melaksanakan itu. Nah, artinya apa saudara dalam kehidupan kita? Jangan nunggu kita diberi kemampuan baru mengasihi Tuhan. Jangan nunggu kita bisa diberi kesanggupan baru kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Baru ada kerinduan untuk mentaati Tuhan, untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Jangan nunggu saudara kaya, jangan nunggu saudara sukses untuk mengasihi Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Sejak sekarang juga, mintalah hati yang mengasihi Tuhan dan menggenapi rencananya. Mintalah hati yang bisa mengasihi Tuhan dan menggenapkan rencananya. Jangan nunggu nanti kalau sudah sukses. Jangan nunggu kalau tidak ada masalah yang kau hadapi. Apapun yang kau hadapi, entah itu banyak masalah, entah itu banyak kesukaran, entah itu kondisimu seakan-akan tidak memungkinkan, kau mungkin sakit penyakit
Tidak masalah itu, tetapi mintalah hati untuk mengasihi Tuhan dan menggenapi rancangannya dalam kehidupanmu. Kores membuktikan, walaupun dia belum mempunyai kemampuan untuk menggenapi firman yang disampaikan dalam kitab Yeremia, dia belum punya kemampuan itu karena dia masih kerajaan kecil. Sementara yang menyimpan perkakas-perkakas bait suci itu bukan dia. Yang punya kuasa atas perkakas-perkakas bait suci yang dibawa ke Babel itu bukan dia, tapi Raja Babel, atasannya, penguasanya. Namun dia mempunyai hati yang mengasihi Tuhan dan rindu menggenapkan apa yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia bukan umat Tuhan, statusnya bukan umat pilihan Tuhan, tetapi dia mengasihi Tuhan. Sementara banyak orang-orang yang statusnya umat pilihan Tuhan, banyak statusnya orang-orang pilihan Tuhan, tetapi tidak mengasihi Tuhan. Maka itu saudara, pada saat ini mari kita berdoa, minta Tuhan berikan aku hati yang mengasihi Engkau. Apapun kondisiku saat ini, apapun kondisi yang tidak mengenakkan yang kuhadapi saat ini, berikan aku hati yang mengasihi Engkau dan ketetapan hati untuk menggenapkan rencanamu dalam kehidupanku. Saya percaya doa ini akan didengarkan Tuhan. Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.